Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu Paskah yang ke-7, 29 Mei 2022, di hari komunikasi sosial sedunia yang ke-56. Saudara dan saudariku, semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita dengarkan Yesus, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa untuk semua yang percaya kepadanya, baik pada zamannya itu ataupun pada zaman kita sekarang. Yesus berdoa buat semua yang percaya kepadanya. Dan doa Yesus itu adalah supaya semua menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Kesatuan yang Yesus intensikan dalam doanya. Yesus minta ada persatuan antara para pengikutnya, tidak saling mengejek, tidak saling mendiskriminasikan, mendiskreditkan. Yesus berdoa untuk itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus berdoa, itu berarti Yesus berkomunikasi. Dia berkomunikasi dengan Bapanya. Doa adalah cara berkomunikasi. Dan berdoa sudah menyatu dalam hidup Yesus. Kita tahu lewat Injil
dalam setiap mujizat yang Yesus buat, dalam setiap aksi yang dia buat, dia mengawali selalu dengan doa. Dia berkomunikasi dengan Bapa. Dia mau tahu apa kehendak Bapanya. Dia mohon kekuatan dari Bapanya. Karena dia dan Bapa adalah satu. Relasi akrab yang tak terpisahkan. Sehingga komunikasi itu selalu ada. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus pun mengajarkan kita untuk berkomunikasi, untuk berdoa. Doa, ada dua bagian penting dari doa. Bagaimana berdoa? Yang pertama, seperti halnya yang sudah Yesus teladankan. Berdoa itu pertama berarti mendengarkan. Kalau kita mau berdoa yang baik, maka yang harus terjadi pertama bukan berbicara, tetapi mendengarkan. Dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56 ini, di hari ini, Bapak Paus Fransiskus menganjurkan tema mendengarkan dengan telinga hati. Ya, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus mendengarkan dengan hati, dengan telinga hati. Demikian pun kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar, sahabat-sahabat kita, keluarga, orang-orang lain, kita harus bisa mendengarkan dengan hati, dengan telinga hati sebelum berbicara. Berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Pertama-tama yang harus terjadi adalah kita mendengarkan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Biarkanlah Tuhan yang berbicara. Agar kita tahu apa yang harus kita buat. Memang tidak mudah untuk itu. Butuh ketekunan, butuh kerendahan hati untuk diam, untuk tenang. Dan itu bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa bukan hanya soal mengutarakan apa yang menjadi intensi permohonan kita pribadi. Berdoa mempunyai dimensi sosial. Berdoa itu berarti berdoa juga untuk orang lain. Memohonkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kesejahteraan untuk orang lain. Yesus tunjukkan itu ketika dia berdoa untuk para muridnya, ketika dia berdoa untuk semua yang mengikuti dia, yang beriman kepadanya. Yang ketiga, berdoa mengajarkan kita agar kita semakin dekat dengan Bapa. Berdoa mengajarkan kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa kita menjadi semakin bersatu dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, konsekuensi lanjutnya adalah bersatu dengan sesama. Mungkin kita beda gereja, tetapi kita satu dalam iman akan Yesus. Saling menghormati dan tidak saling menghujat. Saling menghormati agama yang kita anut. Tapi ajaran Yesus tentang cinta kasih itu satu. Itulah yang hendaknya menyatukan kita ketika kita berdoa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga di Hari Komunikasi Sedunia di Minggu Paskah yang ke-7 ini, pertama, kita bisa mempunyai hati yang mendengarkan. Kita bisa saling mendengarkan. Dan bukannya yang satu berbicara yang lain mendengarkan. Tidak. Saling mendengarkan. Ada waktunya kita berbicara. Tapi yang pertama, marilah kita dengarkan. Terutama dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam berdoa kepada Tuhan. Kedua, kita menyampaikan permohonan juga buat orang lain. Berdoa buat orang lain. Dimensi sosial dari doa harus kita perhatikan.
Dan yang ketiga, seperti saya katakan tadi, dengan doa, hendaknya kita menjadi semakin dekat satu dalam relasi personal yang akrab dengan Tuhan. Semoga iman kita diteguhkan pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala rahmat karunia. Berkatilah kami agar kami mempunyai hati yang mendengarkan, agar kami lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami agar dengan mendengarkan sabda-Mu, kami kemudian boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.